Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, untuk kali ini kita masuk di tema 3, yaitu makanan sehat. Nah, untuk muatan pelajaran IPA, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah organ pencernaan manusia beserta fungsinya. 2. Proses pencernaan makanan. 3. Gangguan pada pencernaan makanan. Dan 4. Cara menjaga pencernaan makanan. Nah, bagaimana? Sudah siap belajar? Baiklah, anak-anak, tentunya setiap hari kita makan. Lalu, tahukah kalian apa yang terjadi dengan makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita? Ya, makanan yang masuk di dalam tubuh kita akan mengalami proses pencernaan. Nah, apakah itu proses pencernaan? Tepat sekali. Proses pencernaan makanan adalah serangkaian kerja tubuh untuk mengolah makanan yang dimakan sehingga menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh. Pencernaan manusia ada 2 macam. Yang pertama adalah pencernaan mekanik dan yang kedua adalah pencernaan kimia. Pencernaan mekanik adalah pencernaan dengan menggunakan gerakan alat-alat pencernaan. Kemudian, pencernaan kimia adalah pencernaan yang dibantu oleh enzim pencernaan. Perhatikan organ pencernaan berikut ini. Anak-anak, seperti inilah organ pencernaan kita. Urutan proses pencernaan kita dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Mari kita bahas satu persatu organ pencernaan beserta fungsinya. 1. Mulut. Di dalam mulut, makanan mengalami 2 pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimia. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh gigi. Gigi manusia terdiri dari 3. Yang pertama adalah gigi seri. Gigi seri berguna untuk menggigit dan memotong makanan. 2. Gigi taring. Gigi taring berguna untuk mencabik-cabik makanan. 3. Gigi geraham. Gigi geraham berguna untuk mengunyah makanan. Pencernaan mekanik juga dibantu oleh lidah yang mengatur letak makanan sehingga makanan lebih mudah dikunyah dan ditelan. Selain pencernaan mekanik, makanan juga mengalami pencernaan kimia. Di dalam rongga mulut terdapat kelenjar air ludah yang menghasilkan air ludah dan enzim petialin. Enzim petialin berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. 2. Kerongkongan. Anak-anak, makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui kerongkongan. Pada kerongkongan terdapat katup epiglotis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar kita tidak tersedak. Pada kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas agar makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Makanan berada di dalam lambung kurang lebih selama 6 jam. Di dalam lambung, makanan yang kurang halus akan kembali dihaluskan oleh lambung dengan gerakan peristaltik. Di dalam lambung juga terjadi pencernaan kimia yang dilakukan oleh 3 enzim, yaitu 1. Asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. 2. Pepsin yang berfungsi merubah protein menjadi pepton. 3. Renin yang mengubah protein susu menjadi kasein. Melalui gerakan peristaltik, makanan yang telah dicerna oleh lambung akan didorong masuk ke dalam usus halus.
Nah, berikutnya usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terpanjang dengan panjang 670 cm sampai dengan 760 cm. Penyerapan nutrisi paling banyak terjadi pada saluran pencernaan ini. Usus halus terdiri atas 3 bagian. 1. Usus 12 jari. Di sini terjadi pencernaan makanan secara kimiawi. Usus 12 jari berhubungan dengan kelenjar pankreas yang menghasilkan 3 enzim pencernaan, yaitu amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tripsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Bagian usus halus yang kedua adalah usus kosong. Permukaan usus kosong terdapat jonjot-jonjot usus yang disebut villi. Fungsi utama villi adalah memperluas permukaan usus untuk menyerap sari-sari makanan yang selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. 3. Usus penyerapan. Sari-sari makanan yang belum maksimal terserap oleh usus kosong kembali diserap oleh usus penyerapan. Usus penyerapan juga menyerap vitamin B12 dan garam-garam empedu. Berikutnya, organ pencernaan adalah usus besar. Sisa makanan yang tidak terserap dalam usus halus masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar tidak terjadi penyerapan sari makanan, akan tetapi terjadi proses pencernaan yang lain, yaitu penyerapan air dan pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri E. coli. Berikutnya, organ pencernaan kita adalah anus. Nah, anak-anak, organ pencernaan yang terakhir adalah anus. Anus merupakan saluran pembuangan sisa makanan oleh tubuh yang tidak digunakan. Tapi perlu dipahami bahwa sisa makanan yang sudah membusuk terkumpul pada rektum sebelum dibuang melalui anus. Anak-anak, tahukah kalian selain organ pencernaan yang disebutkan tadi, masih ada organ tubuh lain yang berperan penting dalam rangkaian proses pencernaan pada manusia? Di antaranya, 1. Hati. Hati memiliki fungsi utama, yaitu menawarkan racun dan menghasilkan empedu yang berguna untuk mengemulsi lemak. 2. Pankreas. Fungsi pankreas adalah menghasilkan enzim amilase, lipase, dan tripsin, serta menghasilkan hormon insulin. Nah, berikutnya kita akan mengenal beberapa gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan manusia. Di antaranya, 1. Diare. Diare merupakan penyakit alat pencernaan sehingga menyebabkan penderita buang air besar terus-menerus. Ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan diare, antara lain 1. Kebersihan makanan yang kurang baik, alergi terhadap makanan, terlalu banyak makan makanan yang asam atau pedas. Apabila kita menderita diare, dianjurkan untuk banyak minum supaya tubuh kita tidak kekurangan cairan. 2. MAH. Penyakit MAH terjadi karena keadaan asam lambung tidak seimbang. Penyakit MAH bisa menyerang akibat pola makan yang tidak teratur. Gejala yang timbul bila sakit MAH adalah perut terasa perih dan mulas, kadang juga mual dan muntah. 3. Tifus. Tifus merupakan penyakit radang pada usus. Penyakit ini disebabkan oleh virus sehingga bisa menular. Gejala yang timbul bila terserang tifus adalah antara lain tubuh lemah, menggigil disertai mual, demam tinggi, dan suhu tubuh naik turun. 4. Radang usus buntu.
Radang usus buntu disebabkan oleh penumpukan kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing. Akibatnya, umbai cacing menyempit disertai infeksi oleh kuman. Hal ini menyebabkan umbai cacing meradang. Gejala yang timbul diantaranya, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, perut terasa mual disertai muntah, dan tubuh mengalami demam. Pada keadaan yang lebih parah, penderita harus mengalami operasi pemotongan umbai cacing. Setelah mengetahui beberapa gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan makanan, ada baiknya kita mengetahui hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Antara lain, 1. Mencuci tangan sebelum makan. 2. Makan secara teratur. 3. Memastikan makanan yang kita makan dalam keadaan bersih. 4. Minum cukup air dan mengunyah makanan sampai halus. Nah, seperti itulah pembelajaran sistem pencernaan pada manusia. Nah, baik anak-anak, bagaimana? Sudah terpahami? Hari ini kita belajar tentang apa saja tadi? 1. Sistem pencernaan pada manusia meliputi organ-organ dan fungsinya. Yang kedua, penyakit atau gangguan pada pencernaan. Dan yang ketiga, bagaimana menjaga pencernaan kita. Baiklah, kegiatan berikutnya kita akan membuat peta konsep dari pembelajaran kita hari ini. Nah, selamat belajar anak-anak. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.